Side, seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika. Halo Sobat Muardi, selamat datang kembali di live streaming Skinsai seputar kesehatan kulit, kelamin, dan estetika, yang mana acara ini dipersembahkan oleh bagian atau KSM Dermatologi, Venerologi, dan Estetika Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta. Ya, dengan saya Dr. Pratiwi Prasetya Primisawitri, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika sebagai host hari ini. Kita pada siang hari ini akan berbincang bersama salah satu pakar dari dermatologi venerologi yang cukup terkenal ya begitu dari Rumah Sakit Dr. Muardi, yaitu Dr. Muhammad Eko Irawanto, spesialis dermatologi venerologi dan estetika, subspesialis dermato alergo imunologi, FINS-DV, FA-DV, untuk membahas mengenai skin prick test. Bersama saya telah hadir Dr. Muhammad Eko Irawanto, SPDVE, subspesialis DAI, FINS-DV, FA-DV. Selamat siang dokter. Selamat siang, Iya. Dr. Tiwi. Gimana dokter kabarnya hari ini? Sehat-sehat. Alhamdulillah, matur nuwun sangat dokter telah berkenan hadir pada live streaming Skinsai pada siang hari ini. Ya, perkenalan sebentar, Dr. Muhammad Eko Irawanto, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, subspesialis DAI, FINS-DV, FA-DV, merupakan salah satu staf pengajar, pembimbing, serta ketua program studi dermatologi dan venerologi di Fakultas Kedokteran UNS yang telah lama sudah aktif di berbagai bidang. Nah, salah satunya pada saat ini beliau yang kita kenal dan akrab kita sapa dengan Dr. Eko, saat ini menjabat sebagai Ketua Divisi Alergi Imunologi Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta. Ya, nah hari ini kita akan mengupas tuntas nih dokter ya, apa itu skin prick test, dan saat ini kita akan mengenal terlebih dahulu ya dokter terkait skin prick test itu sendiri. Nah, sebenarnya dokter, skin prick test atau yang sering kita sebut uji tusuk kulit itu apa aja dokter? Ya, terima kasih Dr. Tiwi. Selamat siang sahabat Skinsai dimanapun Anda berada. Kita bertemu pada siang hari ini untuk membahas uji tusuk. Betul, uji tusuk kulit ya dok. Atau kalau bahasa asingnya, bahasa Inggrisnya skin prick test. Nah itu apa? Ini sebenarnya pemeriksaan penunjang yang fungsinya untuk kita itu pengen tahu mempunyai alergi terhadap entah bahan yang dimakan, artinya telur, kacang, dan lain sebagainya, ataupun mungkin bisa juga mengetahui kira-kira itu alergi terhadap bulu kucing atau apa istilahnya debu dan lain sebagainya. Jadi intinya kita bisa melakukan uji tusuk, tujuannya untuk mengetahui saya alergi apa. Jadi kadang-kadang kan kita punya penyakit gatal. Nah kita pengen tahu apa sih yang makanan apa sih sebenarnya saya yang menyebabkan gatal-gatal ini. Nah kira-kira tujuannya seperti itu. Oh gitu. Berarti kita bisa sebut juga ya dok ya skin prick test atau uji tusuk kulit ini dengan tes alergi begitu aja dok? Ya, sederhananya seperti itu. Nah sebenarnya dokter, kapan sih kita perlu melakukan tes uji tusuk kulit ini dokter? Ya biasanya gini, kadang-kadang ini biasa pasien yang mengeluh mempunyai keluhan itu buatel, itu yang berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun yang tidak sembuh. Misalnya biduren atau apa itu kalau bahasa medisnya kita nyebut sebagai urtikaria. Jadi pasien yang mengalami biduren terus-menerus nggak tahu penyebabnya apa, apakah dari makanan atau apakah yang selama ini menempel di kulit atau yang mungkin dihirup. Nah, itu bisa dicek dengan tes alergi ini. Bisa juga penyakit-penyakit alergi yang lain. Jadi seperti misalnya sering bersin-bersin. Jadi kadang-kadang kan tiba-tiba kalau sering bersin, nah itu kadang-kadang bisa juga kita mencoba mengetahui tes alergi itu. Atau bisa juga penyakit yang lain, misalnya eksim, kan ada juga eksim namanya eksim atopik, itu
yang bisa juga disebabkan oleh karena bahan-bahan yang menyebabkan alergi atau alergen. Nah ini kita pengen tahu juga apakah penyebabnya juga sebenarnya dari makanan atau mungkin alergen yang dihirup atau yang nempel seperti bulu kucing, nah seperti itu, atau debu-debu kotoran, itu bisa dilakukan tes dengan tes alergi. Jadi prinsipnya jika ada gejala-gejala alergi, entah itu penyakit kulit biduran atau mungkin bisa juga sering bersin-bersin yang tidak diketahui penyebabnya, nah itu bisa dites alergi. Oh gitu, Nji. Mohon izin dokter, tadi kan memang saat pasien-pasien ini mengalami biduran atau kaligata ya dok ya? Iya, kaligata. Nah selain itu pasien yang memang memiliki riwayat bersin-bersin. Nah kalau asma gimana dokter? Bisa, asma bisa juga ya dok? Ya? Jadi salah satu penyakit yang sering berbarengan dengan penyakit biduran gini memang bisa rinitis alergi, atau yang orang sering bersin-bersin tiba-tiba bidungnya meler ketika misalnya habis kena debu atau misalnya kena AC, nah atau juga bisa asma. Jadi sering mengi, tiba-tiba mengi habis masuk ke pendingin, ada AC-nya, atau misalnya habis kecapean pun, nah itu kadang-kadang juga bisa memicu juga, atau bisa juga karena tadi ada gatal-gatal di kulit yang kita sebut sebagai eksem atopik, itu bisa juga berkaitan dengan sedulur, itu 3 penyakit bersedulur. Atau bisa juga penyakit yang misalnya tiba-tiba kok mata saya kok bengkak, pentolo, jadi nggak bisa melek, atau bibirnya doble, jadi tiba-tiba bibirnya itu tebal sekali. Nah itu juga bisa dilakukan tes alergi ini. Baik. Nah kalau memang pasien mengalami gejala serupa yang tadi dokter Eko sampaikan, kira-kira berapa lama dok saya harus tes alergi dari gejala itu muncul? Nah biasanya ketika pasien datang itu kan sering sudah konsumsi obat-obatan. Ya betul. Jadi ketika pasien datang ke kita itu, ketika kita tanya, misalnya biduran, saya biduran udah berbulan-bulan, bertahun-tahun dok. Nah itu kadang-kadang kita tanya pasien itu ada obat yang diminum enggak? Nah biasanya ada. Nah kalau ada biasanya terutama obat yang berhubungan dengan nanti bisa mengganggu hasilnya ini enggak. Misalnya yang sering mengganggu itu obat-obat yang golongannya kalau kita bilangnya biasanya steroid, atau bisa juga golongan yang disebut sebagai antihistamin. Nah ini yang harus dihentikan. Nah biasanya ketika pasien datang masih dalam kondisi minum, ojo sih. Nah, jadi biar pasien itu harus menghentikan obatnya kurang lebih minimal 3 atau 5 hari itu tidak konsumsi. Nah, sehingga ketika pasien sudah tidak konsumsi, aman untuk melakukan tes alergi, karena tidak ada obat-obat yang menghalangi hasilnya nanti bisa terganggu apa tidak. Kalau pasien datang tidak sedang minum obat apapun, terutama obat yang alergi tadi, obat kayak steroid dan antihistamin, bisa datang, bisa langsung periksa. Ya. Berarti memang jaraknya harus kita stop dulu ya dok ya, obat-obatan sebelumnya seperti steroid ataupun antihistamin sekitar 3-5 hari, begitu ya dok betul, ya? Ya ini udah ada satu penanya dokter dari Nesa Arfiana. Siang dokter, kalau skin prick test itu apakah hanya tes alergi makanan dok? Atau bisa buat cek alergi debu dan sebagainya yang tidak kelihatan, begitu dokter? Ya bisa, jadi dalam tes alergi itu, tes susuk terutama itu bisa ada tergantung pabriknya. Jadi sebenarnya kita itu kan ada set-setan yang dari bawaannya, itu kadang-kadang ada juga tidak hanya alergi makanan, bisa juga bulu kucing, bulu manusia misalnya, ataupun bisa juga debu, atau bisa juga debu itu sebenarnya kalau kita melihat secara mikroskopik ada kutu yang nempel, namanya tungau debu rumah. Nah itu juga bisa dites juga. Jadi sebenarnya tidak hanya alergi makanan. Jadi prinsipnya alergi yang dimakan lewat mulut, bahan alergennya lewat mulut, dan bahan alergen yang lewat hidung juga bisa. Berarti alergen hirup ya dok ya? Termasuk juga yang nempel di kulit tadi. Jadi kayak bulu-bulu kucing, bulu anjing, nah itu kan beberapa
ada yang setannya itu sudah ada kandungan-kandungan seperti itu. Jadi tidak hanya alergi makanan ya. Ya, berarti selain makanan memang kita bisa cek alergi dari alergi debu, alergi dari bulu-bulu hewan pun juga bisa ya, Dok ya. Ya. Tapi ada catatan juga kalau misalnya pasien datang tadi kan ada 3 sampai 5 hari itu tidak sedang konsumsi obat. Pasien juga harus bebas. Bebas penyakitnya. Bebas apa tuh, Dok? Bebas penyakitnya, nggak ada penyakitnya. Jadi berarti minimal di tempat yang mau dites. Biasanya kan tesnya di lengan bawah. Bagian dalam. Nah, di sini kurang lebih ya. Di area apa itu lengan bawah bagian dalam kalau bahasa umumnya ya. Nah itu harus nggak ada penyakit apapun, jadi biar tidak mengganggu apa itu hasilnya nanti. Berarti memang harus di lengan dalam bagian bawah harus bebas dari bentuk penyakit kulit apapun, dokter. Paling aman begitu. Terutama penyakit yang disinggung tadi, misalnya biduran ya harus bebas biduran. Ya, berarti tidak ada bekas ataupun bentol yang saat itu muncul. Iya, betul. Ya. Baik, dokter. Ada pertanyaan lain nih, dokter, dari Candi Karati. Untuk skin prick test ini bisa dilakukan mulai usia berapa, dokter? Apakah anak-anak juga bisa? Bisa, anak-anak bisa. Itu biasanya setelah umur 2 tahun. Ya, karena memang penyakit alergi itu kan butuh sensitasi, ya. Artinya butuh tidak begitu awal makan terus tiba-tiba alergi, enggak, tapi memang butuh waktu lama, berapa waktu untuk bisa terjadi alergi. Nah ini kalau untuk anak-anak biasanya setelah 2 tahun itu bisa kita lakukan. Jadi monggo kalau misalnya ada anak yang curiga ini gatal anak saya ini penyebabnya apa ya. Nah itu bisa, kalau memang kita curiga jangan-jangan dari makanan yang selama ini dikonsumsi harian. Nah itu bisa dilakukan, tapi bisa juga memang tidak, hasilnya nanti bisa jadi tidak. Kalau memang penyakitnya sebenarnya memang penyakit yang tidak disebabkan oleh makanan atau alergen, bahan-bahan yang dihirup yang bukan alergi tadi ternyata memang tidak dari sana penyebabnya, bisa jadi hasilnya negatif. Jadi tidak melulu nanti dengan tes alergi itu hasilnya nanti mesti positif, hasilnya kelihatan, gitu belum tentu. Karena tesnya pun juga terbatas juga. Jadi tidak semua makanan atau yang dihirup itu semuanya bisa kita tes. Karena rata-rata tes alergi itu kan jumlahnya sekitar 30-an. Jadi sehingga kita bisa membandingkan makanan yang kita konsumsi atau bahan-bahan yang kita hirup setiap hari, ya itu kan jumlahnya sangat banyak. Sehingga bisa dimaklumi kalau ternyata nanti hasilnya kok negatif. Nah, bisa saja apa itu kandungan atau alergen lain yang memicu, yang memang tidak dilakukan di tes tusuk. Itu sendiri, ya. Jadi tidak semua tes alergi itu bisa ada bahannya dalam set-setan tes alergi atau tes tusuk tadi. Ya. Wah, rasanya udah cukup jelas ya Sobat Muwardi semua. Nah, kita beralih nih dokter dari pertanyaan lainnya dari Momi Kailanesa. Nah, dari Momi Kailanesa ini menanyakan, kalau saya kena debu mata langsung berair, hidung dan kulit wajah juga gatal, apakah saat kambuh ini ada obatnya, dokter? Ya, ini jelas, ini jelas ciri khas penyakit alergi ini. Jadi kalau misalnya kena debu terus matanya langsung berair, hidungnya nerocos atau mulai muncul bersin-bersin pilek, terus wajah kulit gatal, ini jelas masuk kategori alergi. Apakah saat kambuh ada obatnya? Jelas ada. Jadi biasanya kita berikan antihistamin biasanya, karena memang alergi itu kan penyebabnya biasanya yang paling sering yang menyebabkan itu ada namanya histamin. Makanya pengobatannya biasanya kita berikan antihistamin. Ada, cuman hanya dikonsumsi terbatas. Kalau misalnya gejala sudah hilang, nggak usah. Tapi lebih bagus lagi sebenarnya bukan obat-obatan, harus menghafali sendiri. Jadi ilmu titen. Alergi itu ilmu titen. Jadi harus niteni kira-kira penyebabnya apa. Jadi kalau tes tusuk tadi membantu. Jadi kira-kira membantu mencari penyebabnya. Tapi sebenarnya yang lebih tahu sendiri adalah pasien. Artinya pasien itu kan yang mengkonsumsi harian, yang terbiasa terkena bahan-bahan yang menyebabkan alergi itu setiap harinya kan yang tahu pasien. Nah,
memang harus menghafali. Jadi misalnya hari ini muncul gejala hidung-hidung berairnya kalau sesuai pasien ini ya. Terus besok lagi diobati sembuh, terus besok lagi muncul lagi. Nah, itu ada makanan yang dicurigai ada enggak? Nah, setiap misalnya makan makanan katakanlah A gitu ya. Nah, kalau setiap kambuh berikutnya makanan A ini mesti mendahului terjadinya keluhannya muncul. Nah, berarti kemungkinan besar memang itu. Apalagi kalau misalnya sudah dihindari terus nggak muncul-muncul lagi, ya berarti memang penyebabnya itu. Memang yang lebih bagus memang menghindari, karena syarat utama kalau alergi itu memang harus menghindari alergennya. Obat-obatan itu hanya meringankan gejala. Tapi kalau nanti alergennya kena lagi, ya tetap akan gejalanya akan muncul lagi. Jadi nomor satu adalah menghindari alergen. Nah, salah satu tes tusuk ini tujuannya membantu untuk mengidentifikasi alergen apa yang menyebabkan. Nah, dokter, tadi kan kalau pas lagi gatal, terus matanya langsung berair, hidungnya juga, berarti kan harus menggunakan obat-obat anti alergi, begitu ya dok. Tapi alangkah lebih baiknya memang pasien ini berobat terlebih dahulu ya dok ya, untuk ke dokter kulit. Siapa tahu kita bisa menyelami lebih dalam untuk mencari tahu penyebabnya dengan uji tusuk kulit. Begitu ya dok ya. Kalau pasien memang belum pernah teridentifikasi alergennya apa, belum pernah berobat ke dokter, pasti mereka kebingungan apa yang harus saya konsumsi. Kalau sudah pernah periksa ke dokter, terus kemudian diberikan obat, nah dokter akan beritahu kalau misalnya kambuh, obat ini bisa diminum lagi. Nah itu berarti obat itulah yang bisa diminum terlebih dahulu ketika gejalanya muncul. Tapi manakala kalau misalnya sudah minum obat kok tetap nggak ada perubahan, ya memang harus ke dokter lagi. Bisa jadi obatnya sudah nggak manjur, artinya kita perlu mengganti obat yang beda lagi. Atau mungkin bisa juga ditemukan penyakit yang lain lagi, ketika penyakit yang biasanya diobati sembuh kok ternyata tidak sembuh. Nah itu memang harus berobat ke dokter biasanya. Oke dokter, wah cukup jelas ya sobat Muardi semua ya. Nah yang lainnya nih dokter, sebenarnya uji tusuk kulit itu sakit nggak sih dok waktu kita lakukan gitu? Ya, yang namanya uji tusuk, berarti kulitnya ya ditusuk-tusuk. Nah, artinya kulit ditusuk, sebenarnya kan kita bisa membayangkan. Pernah saya rasa untuk saat ini kan pernah banyak yang melakukan vaksin ya. Nah, vaksin itu kan ada ditusuk, jadi memang nanti mesti ada rasa nggak nyaman ketika ditusuk. Tapi ya memang semuanya butuh pengorbanan. Jadi tidak ada pengorbanan kalau kita itu tidak kalau pengen hasil yang baik, pasti harus ada pengorbanan. Memang tidak nyamannya jumlah tusukannya banyak. Jadi biasanya kalau tes tusuk itu kan memang diolesi dulu pakai alergennya, katakanlah digambar. Jadi di lengan ini digambar dulu, nanti ada garis-garis, kita bikin kotak-kotak dinomori, kemudian ditetesi alergen sesuai dengan nomornya. Misalnya alergen misalnya debu rumah gitu ya, itu nomor 1. Nah jadi harus dioles di nomor 1. Nah seperti itu. Jadi disesuaikan dengan nomor yang ada di botolnya itu dengan nomor yang ada di kulit. Nah nanti terus kemudian ditetesi, terus dicungkil kulitnya. Kenapa ya? Karena biar bisa masuk alergennya kalau dicungkil. Nah dengan dicungkil sedikit ya rasanya celekit gitu aja. Jadi intinya saya rasa tidak akan terlalu kesakitan gitu juga enggak, karena itu lebih ringan daripada waktu divaksin itu kan disuntik sampai dalam. Itu hanya dicungkil di permukaan, jadi sebisa mungkin bisa jadi memang ada beberapa yang tidak terasa karena memang tergantung ada saraf yang ada di situ enggak. Kalau ada saraf di situ biasanya akan terasa, tapi kadang ada yang enggak terasa. Jadi dicungkil sedikit aja, jadi artinya rata-rata pasien bisa mentolerir keluhan yang nggak nyaman tadi. Itu. Ya mungkin karena bentuk jarumnya juga pasti berbeda ya dok ya, dari yang jarum vaksin ya dok. Ya berbeda. Vaksin itu kan jelas ya memang lebih dalam. Nah itu hanya dicungkil di permukaan kulit. Jadi kalau ini kulit ya nanti jadi hanya sebatas diangkat sedikit.
Nah, bisa saja memang kadang nggak sakit. Nggak Jadi terasa kalau ya, Dok? kadang-kadang kita tanya pasien sakit nggak ibu? Nggak. Nah, karena kalau di permukaan biasanya tidak ada serabut saraf yang sampai di situ. Nah, kadang-kadang tidak terasa. Dan biasanya nggak akan terjadi perdarahan gitu enggak. Nah, kalau terjadi perdarahan biasanya memang sakit karena kalau sudah sampai perdarahan itu biasanya mengenai kulit bagian dalam dan itu biasa banyak serabut saraf sehingga pasti ada rasa nggak nyaman. Tapi kalau ini kan di permukaan betul-betul di permukaan mensungkilnya sedikit itu di permukaan sehingga bisa jadi tidak terasa apapun bisa. Iya. Wah. Kanan kiri, jadi harus dipersiapkan ya. Jadi intinya misal di sini ada 18. Nah, bisa jadi di sebelahnya juga 18. Jumlahnya kurang lebih sama. Jadi kurang lebih sekitar di atas 30-an rata-rata. Baik. Gitu. Ya dokter, terima kasih atas penjelasannya dokter. Nah kita masuk ke sesi pertanyaan lagi ya dok ya. Dari Kintan Saraswati 95. Nah kalau pada anak-anak dokter, apakah alergi itu ada kemungkinan untuk disembuhkan dokter? Ya, nah terus yang pertanyaan kedua, waktu terbaik untuk skin prick test kapan dokter? Kalau pas alergi baru kambuh, apa tetap bisa dilakukan skin prick test? Jadi kalau tes alergi ya pada kondisi sedang tidak ada penyakitnya. Itu syarat memang. Syaratnya memang intinya sedang bebas dari penyakit dan tidak konsumsi obat-obatan alergi terutama dalam 3 sampai 5 hari itu minimal. Jadi syarat itu harus dipenuhi dulu. Kalau penyakitnya sedang muncul ya nanti baik itu bisa interpretasinya bisa berbeda, yang mungkin di situ sebenarnya negatif bisa saja positif karena itu mengganggu betul kalau sedang ada penyakitnya. Terus kemudian apakah bisa sembuh? Jangan berharap sembuh. Artinya ketika sekali alergi itu memang kalau secara teoritis bisa alerginya bersifat seumur hidup. Tapi memang ada apa itu memang bisa saja suatu saat alerginya bisa hilang, itu bisa. Makanya itu perlu dites lagi ceritanya untuk tahu, misalnya kita katakanlah dari awal tes alergi kita alerginya putih telur misalnya. Nah, apakah berapa tahun berikutnya apakah tetap alergi, karena kan kita tetap masih takut untuk konsumsi putih telur Nah, kalau misalnya suatu saat 5 tahun lagi dicek kok hasilnya kok sudah negatif. Nah, itu memang harus dipastikan juga dengan makan telur yang sebenarnya. Karena kadang-kadang hasil positif itu kadang juga belum tentu hasilnya juga positif juga. Jadi harus ada konfirmasi di hariannya. Jadi kalau misalnya di situ contohnya alergi, dikatakan alergi tomat, tapi setiap hari makan tomat kok enggak masalah. Ya bisa jadi memang tidak alergi tomat. Jadi hasil positif pun di situ harus dikonfirmasi di dalam kehidupan nyata hariannya. Karena memang yang memastikan apakah alergi tomat betul tidak itu kan hanya pasien sendiri. Kalau misalnya dikatakan alergi tomat, ternyata setiap harinya kok makan tomat nggak apa-apa. Terus besok setelah tes alergi coba makan tomat lagi nggak apa-apa, berarti aman. Oh, berarti dia tidak alergi pada tomat ya, memang harus ada konfirmasi secara langsung ketika hasil positifnya itu mengatakan di situ alergi. Jadi kalau pasien merasa saya kok selama ini makan makanan tadi kok nggak pernah alergi, nah itu nanti harus dikonfirmasi lagi, dicoba makan lagi muncul apa tidak. Jadi tidak semua tes alergi pun hasilnya secara nyata di dalam kehidupan sehari-harinya juga hasilnya juga sama persis. Bisa saja memang tidak alergi ternyata walaupun tes alerginya positif. Tapi minimal kita bisa tahu dari makanan yang kurang lebih nanti harus saya curigai ini gitu, kita bisa lebih tahu. Nah dokter, kalau alergi makanan nih dok, mohon izin kalau tadinya alergi putih telur gitu ya dok ya. Nah pada beberapa waktu kan dia bisa dikonfirmasi ulang dia alergi lagi atau enggak pada uji tusuk kulitnya. Nah di saat setelah kita tahu alergi, kita boleh nggak sih dok tetap memakan putih telur itu walaupun dengan jumlah yang sedikit-sedikit dokter? Ya, kalau sudah terjadi alergi, apalagi kalau dikonfirmasi
dengan makanan harinya tetap alergi, terus dites alergi ternyata kok negatif, ya memang harus dicoba lagi. Nah, harus tetap Jadi dicoba tetap ya, harus, Dok, iya harus, realitasnya memang harus dicoba. Jadi Iya. misalnya saya hari ini tes alergi telur ya, terus Iya. sudah bertahun-tahun kemudian tidak makan telur, tapi 5 tahun kemudian saya pengen nyoba, saya masih alergi telur nggak sih misalnya. Betul. Nah itu sebenarnya Iya. bisa dites susuk dulu bisa, atau mau nyoba makanan sedikit tadi pun juga bisa. Jadi memang konfirmasinya memang harus apa itu mencoba langsung. Cuman biasanya kalau mencoba langsung itu biasa cenderung apa itu kalau sengaja memang dihindari Takut ya, ya, karena betul. kadang-kadang kalau sengaja kita tahu alerginya A terus kemudian makan lagi, itu yang ditakutkan itu gejala alerginya bisa lebih berat. Makanya selalu apa itu kita minta untuk menghindari kalau memang sudah yakin bahwa memang secara tes susuk itu memang menyebabkan alergi, terus dikonfirmasi ke hari kejadian sebenarnya hariannya juga alergi, ya paling aman jangan pernah minum atau makan makanan yang menyebabkan alergi tadi. Iya. Itu. Tapi bisa, ya teoritis suatu saat awalnya dulu saya alergi putih telur dok, tapi sekarang sudah enggak bisa memang karena secara teoritis tubuh itu juga bisa suatu saat bisa mentolerans yang dulunya alergi bisa saja tidak itu secara teoritis, tapi prakteknya memang harus yang mengkonfirmasi adalah pasien sendiri. Kalau misalnya nanti makan telur tetap masih muncul, ya wes jangan berharap. Iya, karena memang kadang-kadang jangan coba-coba juga iya, ya, Dok, ya. karena apa itu lebih bagus kalau alergi itu memang paling aman, ya sudah ini sudah jatahe dari atas, kalau kita nggak boleh makan itu ya memang harus diikhlaskan, jangan dipaksakan aku tak nyoba nah itu ada resikonya gejalanya lebih berat. Iya. Baik, ya. Ada pertanyaan lain nih dokter dari Acika Maringka. Dok, kalau kulit sensitif apakah aman untuk skin prick test? Nah, untuk tesnya ini apakah cukup 1 kali atau harus dicek secara berkala, dokter? Monggo, dokter. Ya, jadi kulit sensitif kalau kondisinya sedang tidak sakit tidak masalah. Pokoknya syaratnya kondisi kulit yang sedang dites alergi itu tidak sedang penyakit tertentu, tidak ada penyakit kulit ya, intinya gampangannya yang paling sederhana ya. Terus tidak sedang minum obat-obatan alergi kurang lebih ya dalam 3 sampai 5 hari sebelumnya minimal ya. Nah, itu boleh meskipun kulitnya kategorinya sensitif tidak masalah karena kasusnya apa itu tidak sama ya, berbeda ya. Terus pertanyaan berikutnya tadi, nah, apa tesnya bisa hanya 1 kali atau harus dicek ulang, dokter, secara berkala? Ya, jadi sebenarnya 1 kali sudah cukup, 1 kali, tapi harus dipastikan realnya tadi ya. Jadi misalnya tomat alerginya, tapi dalam prakteknya nggak makan tomat nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan tak tes lagi ya. Nah, untuk memastikan nggak usah, karena yang penting kan realitas sebenarnya apa. Jadi tes alergi itu membantu mengetahui penyebabnya, tetapi harus dipastikan dengan kehidupan sehari-harinya akan memicu alergi sebenarnya tidak. Jadi cukup sekali sudah cukup. Kecuali kalau hasilnya meragukan, nah di tes berikutnya diulangi lagi boleh. Tapi kalau sudah yakin bahwa memang ini hasilnya memang tidak meragukan, ya sudah cukup sekali aja sudah. Berarti tetap ilmu niteni ya, dok? Iya betul, ilmu titen yang paling bagus itu ilmu titen. Kecuali kalau memang misalnya kita awalnya dicurigai ada 10 alergen yang menyebabkan. Tapi kita sudah menghindari, penyakitnya masih sering muncul-muncul. Nah, itu dites lagi nggak apa-apa, karena bisa saja alerginya nambah. Jadi alergi itu bisa nambah, bisa berkurang. Jadi bisa berkurang, tapi memang harus dipastikan sendiri oleh pasien. Jadi kalau sudah ada yang nambah alerginya setelah dites, dipastikan dengan makan makanan tadi jelas juga alergi, ya harus ditambah lagi daftarnya untuk dihindari itu. Ya, pertanyaan lainnya, dokter, dari Narendra Okta. Dok, anak saya kalau pagi kadang meler tapi siangnya sembuh walaupun tidak diberi obat. Apakah kemungkinan itu alergi, dokter? Nah,
apakah perlu skin prick test juga dokter? Ya, jadi kalau seperti ini, kalau pagi muncul, siang hilang, atau mulai munculnya malam, pagi masih muncul, siang hilang, itu seringnya karena hawa dingin. Jadi dingin yang paling sering ya. Tapi untuk memastikan apakah ada penyebab yang lain juga, nah itu bisa dilakukan. Apa itu prick test itu boleh. Jadi tapi dengan catatan ya memang harus kondisi betul-betul sehat ya tadi. Pokoknya syarat 3 sampai 5 hari tidak konsumsi obat-obatan. Ini kan memang munculnya pagi siang hilang. Pagi siang hilang itu biasanya karena hawa dingin. Jadi coba apa itu menghangatkan tubuh. Jadi memang pakai selimut, pakai baju yang lengan panjang. Nah, ini anak-anak kan seringnya pakai AC. Oh iya, betul. Nah, bisa jadi kalau di kamarnya itu ada AC-nya, ya bisa dari situ karena semalaman kena apa itu paparan dingin ya paginya baru muncul, bangun tidur baru gejalanya muncul. Nah, itu kemungkinan besar ruangan. Jadi ruangan itu pasti ya nggak pasti, kemungkinan besar ada AC-nya atau ada kipas anginnya yang hidup. Nah, kalau seperti itu gimana ya? Memang mau nggak mau ya AC-nya harus dimatikan atau mencari suhu di mana bisa ditolerir tidak menyebabkan hidungnya mampet lagi. Jadi suhunya biasanya siang malam ya tetap 16. Ya nanti ada resiko apa itu iya ya, karena kan AC itu jangan sama, kalau nyetelnya siang sama malam jangan pernah sama karena malam itu kan suhu luar rumah itu sudah berbeda sehingga suhunya kalau bisa ditingkatkan ya rata-rata 24, kalau malam itu 24 rata-rata sudah cukup. Jadi nanti kalau memang ada AC yang dihidupkan coba disetting suhu mana si anak itu tidak menyebabkan apa itu hidungnya buntet atau meler karena siangnya sudah sembuh. Iya, karena perbedaan suhu ruang atau misalnya dia sudah sekolah atau apapun kan suhunya sudah berbeda. Ya, jadi buat para ibu-ibu di luar sana yang memiliki anak yang hidungnya sering bersin ataupun kecurigaan alergi makanan bisa ke Rumah Sakit Dr. Muhardi ya dokter ya untuk melakukan uji tusuk kulit ini atau uji prick test. Nah, ada lagi pertanyaan lain nih dok. Sepertinya banyak sekali nih antusias dari Sobat Muhardi ya. Ya, dari Kintan Saraswati 95. Untuk skin prick test, apakah kita menentukan sendiri mau cek alergi apa saja dokter? Atau itu ditentukan oleh masing-masing rumah sakit? Ya, tergantung set-setan tes alerginya sebenarnya. Jadi tidak semua saya maunya bakwan misalnya, karena saya curiga bakwan. Nah, kalau misalnya tes alerginya nggak ada alergen bakwan ya nggak bisa. Jadi memang sudah terbatas. Makanya rata-rata kan biasanya kan sekitar 30-an. Nah, kalau 30-an itu memang ada bahan yang sebenarnya kita itu curiga tapi nggak ada. Ya apa itu mungkin tidak bisa dipastikan apakah dari tes itu nanti positif yang dicurigai, misalnya bakwan tadi ya. Nah, itu ya memang harus niteni sendiri juga. Kalau setiap habis bakwan itu mesti muncul, ya sudah berarti penyebabnya bakwan. Jadi jangan makan bakwan lagi. Nah, itu perumpamaan. Jadi intinya yang lebih bagus adalah ilmu niteni sendiri penyebabnya apa, itu lebih bagus. Tapi tidak semua pasien kan kadang-kadang bisa niteni. Biasanya bisa niteni, bisa kok. Memang makanan itu kan bisa diteni, cuman kadang-kadang memang ada yang nggak bisa niteni lah. Yang nggak bisa niteni itu kemungkinan penyebabnya memang bukan dari harian yang dikonsumsi biasanya. Makanan itu aja. Ada pertanyaan lain dokter dari Tea Sona. Dok, kadang ada orang yang alergi obat dan efeknya bisa berbahaya ya dok. Apakah skin prick test bisa untuk mengecek kita alergi obat apa dokter? Ya, jadi ini alergi obat bisa, efeknya berbahaya bisa. Karena kulit bisa sampai hampir semuanya melepuh-melepuh atau apa itu kemerahan terus bersisi. Nah, itu yang bisa apa itu berbahaya karena bisa saja nanti kalau efeknya keluar cairannya terlalu banyak atau infeksi, nah itu bisa menyebabkan pasien meninggal bisa aja.
Terus apakah bisa dilakukan prick test? Ya, sayangnya prick test untuk obat-obatan sampai saat ini tidak ada set-setan tes susu yang ada. Biasanya kalau untuk obat yang dicurigai itu biasanya kita melakukannya tes tempel seringnya. Oke. Iya, jadi beda dengan tes susuk, itu tesnya ditempel, biasanya ditempel di punggung, kalau tes susuk di sini. Nah, kalau alergi obat misalnya, nah kita nanti bikin sendiri obat yang dicurigai apa, kemudian dibikin racian sendiri, kemudian ditempel di punggung, terus pada akhirnya kita kita lihat dalam 3 hari berikutnya muncul alerginya apa tidak. Tapi tidak semua obat yang dilakukan itu hasilnya juga pasti positif juga tidak, karena metabolisme tubuh itu ketika kita ditempel sama dengan obat yang diminum kan berbeda, karena rata-rata obat kan pasti diminum nanti masuk perut, kemudian obatnya lari ke liver, dibuang ke lewat ginjal. Nah, itu hasil akhirnya tidak akan sama dengan ketika obat ditempel, karena obat ketika masuk tubuh itu kan ya dipecah-pecah lah kira-kira seperti itu. Terus kemudian ada bahan yang sampai kecil yang menyebabkan dia bisa berefek di tubuh, yang bisa menyembuhkan, tapi itu kadang bisa menyebabkan alergi. Nah, itu bentuknya tidak sama kata kita nempel di kulit. Nah, ketika ditempel di kulit itu karena yang mecah-mecah itu sudah berbeda, bukan liver yang selama ini kan yang memang di kulit sama di liver itu kan memang dia bisa memetabolisme obat. Makanya kulit bisa dipakai untuk tes seperti tes tusuk tadi, tes alergi, tes tempel tadi bisa dilakukan, cuman memang selama ini hasilnya kalau misalnya kita alergi obat namanya amoxicillin. Nah, kemudian di tes tusuk itu sering hasilnya tidak positif. Nah, itu tapi ya memang ada cara yang untuk memastikan. Nah, kalau pasien tidak sengaja minum obat yang sama lagi, muncul keluhan yang sama lagi, nah itu yang paling penting memang niteni. Jadi kembalinya memang niteni. Jadi ketika sering kekambuhan, kambuh itu obatnya yang diminum apa itu jangan dibuang. Kadang-kadang pasien wah alergi terus dibuang, jangan, itu harus disimpan. Nanti biar kalau periksa, nanti dokternya biar bisa ngecek, oh kira-kira alerginya dari obat yang diminum, katakanlah minum obat 3, itu pasti hanya 1 tok. Nah, itu kira-kira yang mana, dan tidak semua obat kan menyebabkan alergi. Nah, sehingga jangan dibuang kalau misalnya ada alergi obat. Nah, tadi intinya kembali ke pertanyaan, tes tusuk sayangnya sampai saat ini tidak ada set-setan yang bisa kita pakai, karena pasien itu obat yang diberikan dokter itu kan jumlahnya kan bisa ribuan obat. Betul. Nah, kalau set-setannya obatnya memang ya sama seperti tadi, kalau misalnya ada pun jumlahnya juga tidak banyak dan kadang tidak ada dalam set-setan. Jadi tetap harus niteni kalau suatu saat diberikan obat dari dokter lagi kok muncul gejalanya lagi, nah itu betul-betul jangan dibuang, disimpan. Nanti kalau periksa harus ditujukan dokter, biar dokter menganalisa kira-kira obat mana yang menyebabkan alergi, terus jangan diminum lagi, udah selesai. Gitu. Ya, gitu ya Mbak Tia Sona ya. Nah, pertanyaan lainnya dari Kiki Askia. Untuk skin prick test di Muwardi bisa langsung atau perlu konsul ke dokter dulu, Dok? Ya. Nah, terus pertanyaan lain, karena saya setelah melahirkan itu muncul bentol merah di seluruh kaki, dokter. Setelah itu alergi saya yang setahu saya alergi debu aja, ini lebih sering kambuh. Timbul gatal juga, Dok, kadang sampai di jari-jarinya sampai bengkak. Monggo, dokter. Ya, ini memang gejala alergi jelas. Jadi bental, terus jari-jarinya, tidak hanya jari, jadi telapaknya bisa bengkak, terus biasanya tidak gatal, beda. Jadi biasanya kalau di telapak tangan, entah di jari itu biasanya lebih cenderung nyeri, atau bisa juga muncul di kepalanya, kelopak matanya bengkak, bibirnya bengkak, itu juga lebih cenderung mengarahkan nyeri, tidak gatal. Nah, itu bisa tes alergi. Nah, biasanya daftar dulu. Nah, biasanya tes alergi kan bisa di kulit, bisa juga di THT biasanya. Nah,
itu tergantung mau daftarnya di kulit bisa langsung nanti tes alerginya ke kulit dengan catatan tadi syaratnya minimal 3-5 hari tidak konsumsi obat alergi atau kelainan kulitnya sedang tidak muncul. Nah itu bisa tiba-tiba datang minta tes alergi, yang penting daftar di bagian pendaftaran mau tes alergi di polikulit misalnya, itu nanti bisa. Jadi bisa langsung kita layani, nanti kan dokter akan men-screening. Jadi ada obat yang diminum atau tidak, kelainan kulitnya saat itu apa tidak. Nah kalau memang sudah memenuhi syarat, nanti bisa dilakukan tes alergi. Itu bisa, jadi ini bisa syarat untuk tes alergi bisa karena ada betol, terus ada jarinya sampai bengkak, dan ini biasa berulang, jadi berulang. Cuman saran saya memang harus betul-betul menghafali ada makanan yang dicurigai enggak, ada sesuatu yang dicurigai enggak. Karena kalau tidak ada, ya memang kadang-kadang tes alergi memang itu dibutuhkan. Tapi kalau ada alergi makanan yang dicurigai, nah cukup dengan menghindari makanan dicurigai, itu bisa nggak kambuh lagi. Iya, jadi buat Sobat Muardi yang ingin melakukan tes alergi, silahkan datang langsung ke Rumah Sakit Dr. Muardi, khususnya kalau dari kami berdua ke polikulit ya, Dok, tergantung keluhan sebenarnya yang paling enak. Kalau keluhannya bentol-bentol, biduran, nah itu bisa ke polikulit. Tapi kalau misalnya keluhannya hidungnya buntet, beler, nah itu ke poli THT karena memang sesuai dengan penyakitnya keluhan. Itu lebih pas kalau seperti. Tapi pasien tetap akan dilayani juga, misalnya keluhannya misalnya nanti hidungnya bumpet, terus kemudian datang ke kulit untuk tes alergi, ya tetap akan kita layani karena memang tes alergi ada di polikulit juga. Walaupun nanti hasilnya kemudian kita konsulkan ke THT karena penyakitnya berkaitan dengan penyakit THT. Nah, karena waktu tinggal 10 menit, Dokter, kita mungkin 2 pertanyaan lain ya, Dok ya. Pertanyaan terakhir, yang pertama dari Syifa Konita 15. Dok, alergi di kulit yang muncul biduran itu apakah benar bisa berpengaruh ke pernafasan juga? Dan apakah biduran ini bisa sembuh sendiri, Dokter? Ya, bisa. Jadi kalau biduran itu memang gejalanya bisa sampai pernapasan, sehingga kadang-kadang bisa menyebabkan pasien itu susah bernapas. Jadi bisa berbarengan. Jadi ketika ada biduran itu bisa matanya bisa bengkak tadi berbarengan bisa, atau bibirnya bengkak, atau seperti tercekik, jadi nanti di tenggorokannya seperti sulit bernapas. Nah itu kemungkinan juga mengenai saluran napas. Jadi prinsipnya biduran selain mengenai kulit juga mengenai saluran pernapasan. Nah itu harus hati-hati. Kalau sudah sesak napas itu ya sebisa mungkin segera datang ke rumah sakit terdekat karena harus ada evaluasi lanjutan karena ada obat-obat emergensi yang bisa diberikan ketika pasien itu mengalami sesak napas, gitu. Ya, ini yang terakhir nih, Dokter. Apakah ada hubungan eksim dengan alergi, Dokter? Ini pertanyaan dari Asih Parianti 9. Ya, sebenarnya mekanismenya berbeda. Kalau eksim itu kan patogenesis atau mekanisme penyebabnya tidak sama dengan alergi. Kalau kita bicara secara alergi itu kalau kita bicara penyakit dia masuk kategori tipe 1. Ya, jadi tidak sama. Kalau eksim biasanya tergantung jenis eksimnya juga ya. Jadi ada eksim yang memang ngikuti tipe alerginya berapa, tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau yang ngikuti tipe alerginya berapa tipe 4. Jadi tidak sama. Tapi ada penyebatan. Jadi ada eksim yang termasuk tipe 1, penyebab penyakit tipe 1 dan tipe 4, nah itu namanya eksim atopik. Ya, jadi bisa ada kaitannya kalau yang dimaksud adalah eksim atopik. Jadi ketika ada eksim atopik itu memang kadang-kadang penyebabnya bisa dari dari makanan. Nah, makanya tesnya nanti biasanya tes tempel, tapi alergennya, bahan yang dites itu yang selama ini dipakai untuk ditusuk nanti dipakai ditempel, namanya tes tempel atopik, namanya berbeda lagi. Tapi bisa memang jadi eksim yang dikaitkan dengan alergi ada, tapi
tapi tidak semua eksim berkaitan dengan alergi karena jalurnya tidak sama. Oke. Terus ini terakhir ini karena masih ada satu nih. J. Apakah biduran ini bisa sembuh sendiri? Nah, biduran sepanjang penyebabnya diketahui tidak terkena alergennya lagi, tidak akan pernah muncul. Itu. Tapi memang kalau misalnya tadi, misalnya pasien alergi telur, suatu saat apakah telur itu bisa tidak alergi lagi? Bisa. Tapi jangan diharapkan karena kalau secara teoritis kalau sudah kena alergi bisa terjadi seumur hidup walaupun suatu saat bisa alerginya bisa hilang itu bisa sekali. Oke. Ya. Wah, cukup menarik ya Sobat Muardi ya untuk tema hari ini yaitu uji tusuk kulit atau skin prick test. Namun sayangnya kita udah sampai nih di penghujung acara live streaming kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup dokter, bolehkah dokter menyampaikan pesan bagi Sobat Muardi yang mungkin memiliki alergi kulit dokter? Ya, terima kasih Dr. Tiwi. Jadi kalau ada Sobat Muardi atau sahabat skin saya yang mengalami gejala gatal-gatal, biduran, atau mata sering bengkak, terus hidung sering buntat, dan itu tidak tahu penyebabnya apa, nanti bisa datang ke Rumah Sakit Muardi untuk melakukan uji tusuk, tes tusuk, biar kita coba cari tahu ada yang menjadi penyebabnya enggak. Jadi minimal sudah melakukan sekali, biar tahu peta apa yang menjadi alerginya, ada tidak. Ya, tapi kalau misalnya itu tidak hasilnya itu dalam kehidupan hariannya atau masih alergi, ya memang kadang-kadang memang harus menghafali sendiri pemicu alerginya apa, karena tidak semua tes bahan-bahan alergen bagaimana alergi itu ada di set tes tusuknya itu tidak. Sayangnya memang itu. Tapi sekali lagi ketika kebingungan mencari penyebab gatal yang tidak sembuh-sembuh itu bisa dilakukan tes tusuk alergi di Rumah Sakit Muardi. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Muhammad Eko Irawanto, SPDVE Subspesialis Dermato Alergo Imunologi, FINS DV FAADV atas kesempatannya hari ini yang telah hadir di live streaming hari ini dokter. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan ya dokter. Semoga live streaming hari ini dapat memberikan manfaat mengenai skin prick test bagi masyarakat dan Sobat Muardi semuanya. Ya, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali melalui Instagram ataupun YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan share akun media sosial kita di Rumah Sakit Dr. Muardi dan di Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Ya, saya Dr. Pratiwi Prasetya Primisawitri, spesialis dermatologi venerologi sebagai host pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa di live streaming Skin Say selanjutnya. Terima kasih. Skin Science, seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika.